Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari salah seorang jamaah yang budiman insyaallah Ustadz. Ini izin menyampaikan titipan pertanyaan. Ini berarti eh, bertanya kepada yang bertanya ya. Insyaallah kerabat saya bertanya, ayah dari kerabat saya ini sudah lansia, sudah tidak bekerja. Sementara yang mencarikan nafkah adalah istrinya yang membuka toko sembako. Namun setiap pemberian berupa uang dari anak-anaknya selalu disedekahkan Ustadz ya. Uang tersebut tidak dibagi kepada istrinya. Mohon pencerahannya. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, salah satu kewajiban utama dalam kehidupan rumah tangga adalah menafkahi, terutama bagi kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa taala tinggikan satu derajat kaum laki-laki atas kaum wanita adalah karena tanggung jawab memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Seseorang laki-laki itu adalah pemimpin, dia penanggung jawab atas istrinya ya. Karena apa? Karena Allah telah memberikan beban tanggung jawab, kewajiban untuk memberikan nafkah. Maka memberikan nafkah kepada keluarga ini adalah sebuah tanggung jawab utama. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan sekecil apapun dari penghasilan, dari hasil usaha, maka yang mesti kita dahulukan adalah keluarga kita sebelum orang lain. Maka inilah skala prioritas. Kita harus mesti memahami spirit syariat di dalam Islam ini, bahwa ada kewajiban, ada yang namanya sunnah yang lainnya. Sesuatu yang wajib maka mesti harus kita dahulukan, lebih kita utamakan, kita prioritaskan sebelum yang sunnah yang lainnya. Karena itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengalami sakit yang sangat keras, maka beliau berwasiat untuk mensedekahkan semua hartanya, karena dia hanya memiliki seorang anak perempuan dan sudah kaya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu. Lalu sahabat Sa'ad pun mengatakan, separuh ya Rasulullah, tidak. Kemudian sepertiga ya Rasulullah, iya. Sepertiga itu sudah banyak. Maka yang boleh kita sedekahkan ini adalah tidak boleh lebih dari sepertiga yang seharusnya diterima oleh ahli waris kita. Sehingga Nabi kemudian beliau mengatakan, ibda biman ta'ul. Kau mulai dulu dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sehingga berdasarkan beberapa perkara ini, hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaan saudara kita bahwasanya ketika orang tua atau sang ayah ini atau suami ini sudah pensiun, orang istri yang bekerja dengan membuka toko, maka sesungguhnya posisi istri ini hanyalah membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi tidak menggugurkan kewajiban suami. Suami tetap wajib untuk menafkahi. Kalau tidak mampu, ya sudah. Mudah-mudahan kita dalam berumah tangga itu saling memahami. Jadi saling memahami. Ketika melalui jalan istrinya, maka suami pun wajib menyampaikan terima kasih. Dan tidak berarti gugur tanggung jawabnya ketika Allah memberikan bagian daripada rizki. Sehingga ketika sebagaimana pertanyaan mendapatkan bulanan dari anak-anaknya, maka mestinya kita berikan kepada istri kita, kita berikan kepada keluarga kita sebelum orang lain. Mungkin dalam anggapan sang suami ini kan istrinya sudah ada pekerjaan tapi tidak menggugurkan kewajiban. Maka pertanyaan ini kan sesungguhnya bagian dari luapan hati. Istri ini suka kalau kita berikan sesuatu sekecil apapun, akan dihargai. Kebanggaan bagi seorang istri ketika mendapatkan nafkah dari suaminya, terlebih ketika sang suami ini sudah pensiun, maka dia akan menerima. Maka tunjukkan itu kepada istri kita. Kecuali
Kalau sang istri lalu kemudian adalah abang, kita dah ada yang cukup, yang diberikan oleh anak-anaknya adalah terserah abang. Nah, kalau sudah terserah abang, maka ini atas keridhaan istrinya, karena sesungguhnya yang pertama kali harus mendapatkan kebaikan, santunan, bahkan nafkah kewajiban itu adalah keluarganya. Maka seorang suami dalam hal ini, meskipun istrinya ini sudah mungkin ada sedikit pegangan, yaitu buka toko, bukan berarti kewajiban sang suami ini gugur ketika mendapatkan sekecil apapun rezeki, apakah dari mungkin hasil usaha kita sendiri atau diberikan oleh anak-anaknya, maka yang pertama kali kita tunjukkan adalah kepada istrinya untuk menggugurkan kewajiban. Sebab kalau tidak nanti akan dituntut nih, akan ditanya ini. Jadi nanti di akhirat. Karenanya kita sampaikan, tetapi kalau kemudian kita mau sedekahkan kepada orang lain, maka kita seizin istri. Boleh enggak kita memberikan kepada orang lain. Jadi bukan hanya berdasarkan dugaan, oh istriku pasti akan setuju. Tidak bisa seperti itu. Maka hadirin, untuk menutup celah adanya mungkin prasangka buruk ya, dan juga secara syariat, maka strata prioritas keluarga, istri, baru kemudian orang lain. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk dapat mengemban ya, tanggung jawab dan kewajiban kita dalam keluarga kita insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.